Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kajian kali ini mari kita mulai. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Doa puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kajian kali ini yang diselenggarakan via Zoom meeting. Syukur perlu kita paparkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan juga keselamatan untuk berkumpul pada waktu ini. Tak lupa salawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, tak kurang-kurangnya kita hafalkan tiap hari untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam kajian kali ini dan juga kepada para media partner yaitu Rohis Fatul Kolbi, SMK Setia Bakti, Info Kajian Bandung, dan juga Info Kajian Online yang telah membantu supaya terlaksananya acara kajian kali ini. Perkenalkan, nama saya Restu Afriansyah. Saya kali ini akan bertindak sebagai moderator dalam acara kajian ini. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan rules atau peraturan selama Zoom meeting kajian berlangsung. Kami sampaikan juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta selama kajian berlangsung. Zoom Meet akan dibuka 10 menit sebelum waktu acara. Dimohon kerjasama peserta agar dapat hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Pada saat acara berlangsung, untuk peserta, mic dimohon untuk di-mute dan nantinya akan dibantu oleh bagian teknis. Peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator, atau bisa bertanya dengan secara langsung dengan membuka mute dari mikrofon masing-masing. Peserta diharapkan tidak meninggalkan room selama acara berlangsung. Jika peserta mengalami kendala, bisa menghubungi kontak person dari Aja. Baik, untuk memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkaian acara pertama, yakni pembacaan Al-Quran oleh Saudara Wildan Nugraha. Untuk Saudara Wildan Nugraha, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, artinya, sungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Bagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semua sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai. Baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara inti, rangkaian acara utama kita. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama pemateri kita kali ini, Bapak Ustadz Sidik Anugrah. Lahir di Bandung 29 Juni 1976. Riwayat pendidikan, SD Ciporeat Bandung, SMPN 8 Bandung, SMAN 10 Bandung, Unpad 1997, dan pernah mengikuti Sekre 1 BKM Unpad 2000. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kami persilahkan kepada pemateri kami, yaitu Pak Ustadz Sidik Anugrah, untuk memberikan materinya. Sebelum dimulai, slide-nya bisa ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberi umur Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam majelis kajian bulanan yang insya Allah kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti teladanan Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Rekan-rekanku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mengkaji kalau yang diberikan materinya ke saya itu tentang story of Muharram, bercerita tentang Muharram. Kebetulan kita sudah memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah, di mana umat Islam biasanya merayakannya sebagai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Pertama, kalau kita lihat sejarah bulan Muharram, bahwa Muharram itu berasal dari kata haram, ya, yang artinya suci atau terlarang. Kenapa demikian? Karena memang sejak zaman dahulu, terutama di daerah Jazirah Arab, di dalam bulan Muharram ini dilarang, gitu ya, berperang dan membunuh. Itu sebelum Islam datang. Jadi larangan itu sudah ada, sudah berlaku hingga masa Islam menjadikan bulan Muharram juga termasuk salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang dan membunuh. Gitu ya. Dari sejarah Muharram begitu. Nah, kemudian orang-orang Arab sebelum masa Rasulullah, mereka sudah tahu 12 bulan, bahwa dalam kehidupan mereka ada 12 bulan, tetapi mereka tidak memiliki hitungan tahun. Apakah tahun 1, 2, 3-nya itu belum ada. Cuma tahu ini bulan Muharram, ini bulan Safar. Tahu mereka nama bulannya, tapi tidak tahu tahunnya, tahun keberapanya. Nah, kemudian pada tahun
ketiga masa pemerintahan Umar bin Khattab, pada waktu itu dibuatlah kalender Islam, kalender Hijriah. Kenapa demikian? Karena sebetulnya pada masa Umar bin Khattab terjadi peristiwa tentang masalah surat menyurat, di mana pada waktu itu ada sebuah surat yang hanya mencantumkan tanggal dan bulannya saja, tapi tahunnya tidak, sehingga tidak diketahui ini surat tahun berapa dikeluarkannya. Apalagi kalau menyangkut kebijakan begitu ya, kalau menyangkut kebijakan, kemudian tahunnya tidak diketahui ini tahun kapan ya gitu, cuma tahu tanggal dan bulannya, sehingga pada waktu itu Umar menerbitkan kalender Hijriah begitu untuk menjadi satu kesatuan di dalam umat Islam, hingga akhirnya kita kenal dengan kalender Hijriah. Nah, sampai mengapa akhirnya Muharram menjadi bulan pertama Hijriah? Nah, ini menjadi menjadi pemahaman bangsa Arab pada waktu itu. Sebetulnya bulan itu kan belum ada urutannya begitu, belum ada urutan 1, 2, 3-nya itu belum ada. Tapi pada waktu itu atas usulan Utsman bin Affan, Muharram dijadikan bulan pertama. Pertama, alasannya itu orang Arab dulu menganggap, jadi masih menganggap ya Muharram itu bulan pertama, dianggap begitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa umat Islam menyelesaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Jadi karena rukun Islam itu ada 5, yang terakhirnya adalah melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah dianggap bulan terakhir. Sehingga itu argumentasi yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Dan satu lagi, mengapa Muharram di bulan pertama Hijriah, karena munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah terjadi Bai'at Aqabah 2 bulan Zulhijjah. Jadi tekad hijrahnya Rasulullah SAW itu dari mulai bulan Muharram, karena adanya Bai'at Aqabah 2 bulan Zulhijjah. Jadi Bai'at Aqabah itu adalah janji setia dari rombongan haji dari Yathrib atau Madinah pada waktu itu. Mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu, Bai'at Aqabah kedua di bulan Zulhijjah, kemudian Nabi bertekad untuk hijrah ke Madinah. Karena pada waktu itu Mekah dalam kondisi yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya adalah keutamaan di bulan Muharram. Jadi kalau bicara keutamaan tentu tidak diberikan juga keutamaan-keutamaan ini di bulan yang lain. Keutamaan di bulan Muharram adalah yang pertama, bahwa bulan Muharram itu bulan yang haram atau bulan yang disucikan, dimuliakan. Nah, bulan yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena memang tadi di awal kita mendengarkan Al-Quran surat At-Taubah ya, ayat 36. Di sana sudah jelas bilangan bulan di awal itu ada 12 tahun. Gitu ya. Kemudian dalam ketetapannya Allah menjadikan 4 bulan itu adalah 4 bulan yang yang dimuliakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Makanya masuk bulan haram ini. Di antaranya 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini Muharram salah satunya. Jadi memang Allah sudah menyatakan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Jadi dalilnya ada. Gitu ya. At-Taubah ayat 36. Kemudian keutamaan bulan Muharram yang lainnya adalah bahwa bulan Muharram itu adalah bulannya Allah.
syahrullah. Dan nama bulan Allah itu tidak ada di bulan-bulan yang lain, tetapi hanya di bulan Muharram saja. Jadi Muharram bisa dinyatakan sebagai syahrullah. Jadi bulannya Allah, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, gitu ya, itu dinyatakan betul berkenaan dengan syahrullah ini, bulan Allah ini. Afdalul siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa syahrullah, puasa pada syahrullah, bulan Allah, yaitu Muharram. Jadi ada pernyataannya dalam hadis riwayat Muslim. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, puasanya ada di bulan Muharram atau syahrullah itu. Jadi pernyataan bulan Allah, syahrullah itu, ketika bulan itu disandarkan kepada asma Allah, tentu bulan itu memiliki kemuliaan. Jadi apapun kalau disandarkan kepada asma Allah, biasanya pasti memiliki kemuliaan. Nah, kemudian keutamaan bulan Muharram lainnya adalah tadi disebutkan berkenaan dengan puasa. Ya. Jadi puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Nah, puasanya itu adalah puasa Tasu'a, ya, dan Asyura. Ya. Jadi puasa 9 Muharram dan Asyura itu puasa 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Nah, dua keutamaan inilah yang puasa Tasu'a dan Asyura ini hanya ada di bulan Muharram ini puasanya, begitu ya. Walaupun tentu nanti kita harus mengiringi dengan puasa-puasa sunnah lainnya untuk memuliakan memanfaatkan kemuliaan bulan Muharram. Tapi tentu puasa Tasu'a atau Asyura ini cuma ada di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram ini ada peristiwa-peristiwa penting, ya, sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yang pertama berkenaan dengan bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam pernah diusir dari surga karena memakan buah khuldi, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dunia, kemudian bertaubat kepada Allah, dan taubatnya lumayan lama, begitu ya, bertahun-tahun, sampai akhirnya menerima. Nah, menerimanya itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam itu pas bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Setelah terjadi banjir besar pada waktu itu, kapalnya Nabi Nuh yang menyelamatkan kaum Nabi Nuh pada saat itu terdampar atau berlabuh di Bukit Judi. Kemudian yang selanjutnya peristiwa pentingnya itu adalah selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan api. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu mendapat hukuman dibakar oleh Raja Namrud, tapi Allah memerintahkan kepada api itu untuk menjadi dingin, sehingga akhirnya api itu tunduk kepada Allah dan Nabi Ibrahim tidak sampai terbakar, karena kodar dari apinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga api tetap dirasakan dingin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir. Jadi pada waktu itu Nabi Yusuf di penjara karena kasus kasus yang dianggap perselingkuhan, begitu ya. Tapi akhirnya dibebaskan. Kemudian peristiwa lainnya adalah keluarnya Nabi Yunus dan selamat dari perut ikan. Jadi Nabi Yunus pernah masuk ke dalam perut ikan karena pada waktu itu Nabi Yunus
penumpang sebuah kapal dan akhirnya Nabi Yunus diceburkan ke laut karena mendapatkan undian yang akhirnya menjadikan Nabi Yunus harus dibuang ke laut. Tapi akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari perut ikan. Itu juga di bulan Muharram. Kemudian selanjutnya Allah juga menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ayub ini menderita penyakit kulit ya sampai kehilangan segala-galanya. Artinya cuma nyawa saja yang dimiliki begitu ya. Jadi kehilangan hartanya, gitu, kehilangan istrinya, kehilangan kerabatnya. Jadi tetapi karena kesabaran Nabi Ayub inilah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dan apa-apa yang sudah hilang ketika Nabi Ayub menderita penyakit kulit ini Allah kembalikan lagi. Kemudian peristiwa yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan juga menenggelamkan Fir'aun. Itu juga ada pada bulan Muharram, gitu ya. Jadi itu 7 peristiwa penting sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi Muharram itu memang sudah dipakai sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya peristiwa pentingnya itu adalah peristiwa setelah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi SAW yang pertama itu mohon slide-nya yang pertama itu tekad hijrah ke Madinah setelah Baiat Aqobah 2 itu terjadi 1 Hijriyah. Nah, pada tahun 1 Hijriyah bulan Muharram. Nah, ini peristiwa penting. Kenapa tekad hijrah menjadi peristiwa penting? Karena itu fase dakwah Rasulullah, di mana ketika Rasulullah sulit untuk mengubah kondisi Mekah pada waktu itu agar mereka menerima dakwah Rasulullah SAW, tapi akhirnya Allah menurunkan pertolongannya dengan mengirimkan orang-orang dari Madinah yang mau menerima dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu. Sehingga ketika terjadi Baiat Aqobah 2, tekad hijrah ke Madinah itu menjadi hal yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga ini perlu diingat sebagai bentuk perubahan yang harus dilakukan oleh umat Islam agar dakwahnya terus berkembang sehingga mendapatkan kemenangan dan kegemilangan. Kemudian peristiwa penting pada masa Nabi Muhammad selanjutnya adalah Perang Khaybar. Tahun 7 Hijriah, masih di bulan Muharram. Jadi Perang Khaybar ini perang yang dipimpin oleh Rasulullah untuk menaklukkan bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini kurang lebih hidup di Madinah, walaupun cukup jauh ya. Dari Madinah itu sekitar 150 kilometeran lah. Tetapi orang Yahudi yang ada di Khaybar ini, mereka tidak mau mengikuti perjanjian Hudaybiyah yang sudah dibuat. Mereka mengingkari itu. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk memerangi Khaybar. Nah, ini peristiwa Khaybar ini menunjukkan bahwa kaum muslimin pada waktu itu benar-benar sangat menghormati perjanjian yang sudah dibuat. Artinya ketika perjanjian itu dilanggar, tentu ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi namanya perjanjian, apalagi dalam hukum kenegaraan, ketika itu dilanggar harus ada konsekuensinya. Jadi ketegasan Nabi SAW pada waktu itu terhadap kaum Yahudi
Khaybar itu sangat jelas di perang Khaybar. Kemudian peristiwa penting lainnya adalah Umar bin Khattab dimakamkan pada tahun 24 Hijriah pas 1 Muharram. Ya. Jadi pas 1 Muharram Umar bin Khattab dimakamkan. Jadi Umar bin Khattab ini dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya, seorang majusi. Jadi Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab sedang melakukan sholat subuh. Nah, itu peristiwa penting pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, amalan apa saja yang harus dilakukan ketika bulan yang mulia ini, bulan Muharram ini, kita sampai kepada bulan itu. Yang pertama tentu adalah memperbanyak puasa sunnah. Jadi memperbanyak puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, gitu ya, puasa Daud itu bisa kita lakukan. Karena bulannya sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian hambanya pun, yang manusianya pun harus mulia dengan cara melakukan puasa sunnah. Nah, itu satu amalan yang dianjurkan untuk kemuliaan di bulan Muharram. Kemudian yang kedua puasa Asyura. Asyura 10 Muharram. Ya. Di puasa Asyura 10 Muharram ini juga bisa menjadi amalan sunnah di bulan Muharram yang tidak ada amalan yang lain di bulan yang lain. Cuma ada di bulan Muharram. Nah, puasa Asyura ini keutamaannya itu kalau lihat dalam hadis di riwayat Muslim gitu ya. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa Asyura gitu ya, oleh para sahabatnya. Rasulullah, mengapa kita harus melaksanakan puasa Asyura? Dan beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Nah ini, jadi puasa Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Tentu dengan ketentuan dan syaratnya berlaku. Artinya ya harus betul-betul kita meyakini bahwa aktivitas puasa ini ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Itu puasa Asyura. Ya. Nah, kalau berkenaan dengan yang ketiga, yaitu puasa Tasu'a atau 9 Muharram, Rasulullah pada waktu itu berazam untuk mengerjakannya. Cuma berazam, tapi Rasulullah itu belum sempat untuk menunaikannya karena Rasulullah wafat sebelum waktu itu tiba, gitu ya. Lalu para sahabatnya menjalankan puasa Tasu'a seperti keinginan Rasulullah SAW. Ini dalam hadis As-Suyuti, ya, derajatnya sahih, ya. Apabila tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita akan berpuasa pada hari Tasu'a, 9 Muharram. Ya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah berazam ingin melaksanakan puasa begitu ya di 9 Muharram. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu amalan sunnah di bulan Muharram itu membantu orang lain, artinya memberikan kelapangan dan menyenangkan hati. Nah ini banyak sekali hadisnya, dari hadis Tabrani, Hakim, kemudian dari Baihaqi, berkenaan dengan membantu orang lain, terutama memberikan kelapangan dan menyenangkan hati ini memang aktivitas yang tentunya diprioritaskan terutama kepada keluarga, gitu ya. Jadi kalau yang sudah punya istri ya kepada istrinya, yang punya suami ya kepada suaminya.
memberikan kelapangan dan menyenangkan hati. Jadi saling membantu ya, sesama muslim untuk bisa meraih petunjuk, meraih barokah, meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hadis Tabrani, barang siapa yang memberi kelapangan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka dia akan kesulitan di waktu lain sepanjang tahun itu. Kemudian barang siapa yang memberi kelapangan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan kepada keluarganya sepanjang tahun itu. Jadi redaksinya hampir mirip-mirip, tetapi jalur hadisnya cukup banyak. Itu kemudian tentunya di bulan Muharram ini adalah setiap bulan bagi kita sebagai orang muslim tentu menjadikan bulan itu adalah ladang amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekarang masuk bulan Muharram, kemudian di situ ada hal yang perlu kita angkat, terutama motivasi Muharramnya, gitu ya. Jadi kalau dalam Islam setiap bulan itu bisa ditarik motivasi-motivasi di bulannya itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang bisa dilakukan pertama itu misalnya hijrah meninggalkan kemaksiatan. Jadi karena Muharram ini biasanya momennya momen hijrah gitu ya. Karena memang Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, dari tempat yang tidak mendukung dakwah, pindah ke tempat yang mendukung dakwah, ya. Dari darul kufur menjadi darul Islam. Karena di sana juga pertama kalinya Rasulullah di Madinah itu ketika hijrah bisa tentu di sana ketika Rasulullah menjadi pemimpin, inilah gerbang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ketika hukum Islam diterapkan di Madinah, tentu ditegakkanlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkanlah kemaksiatan yang biasanya dilakukan. Jadi bentuk hijrah bagi kita pada saat ini tentunya bisa diawali dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Karena tanpa itu semua, biasanya kita tidak akan pernah bisa untuk melangkah lebih baik lagi. Ketika motivasinya ingin berbuat kebaikan, tapi kemaksiatan masih kita lakukan, sehingga itu menjadi sia-sia begitu ya. Istilahnya capek gawe tetap pakai gitu untuk orang Sunda. Capek-capek gawe tapi tetap pakai. Itulah ketika kita ingin punya keinginan berbuat baik, tetapi masih melakukan kemaksiatan. Harusnya kemaksiatannya kita tinggalkan, keinginan berbuat baik yang ada, akhirnya kita melaksanakan amal-amal soleh. Kemudian motivasi selanjutnya adalah di bulan Muharram ini tentunya kita ingin mendapatkan keutamaan hijrahnya. Jadi bukan keutamaan Muharramnya. Kalau Muharramnya sudah Allah muliakan. Tapi karena di dalam Muharram itu ada peristiwa hijrah, di mana penanggalan hijriah pun terjadi di sana di bulan Muharram. Tentu kita ingin mendapatkan keutamaan hijrahnya. Jadi hijrah sebagai bukti keimanan. Karena hijrah itu berpindahnya dari yang tidak baik menjadi baik, dari darul kufur menjadi darul Islam, dari tingkah laku yang penuh kemaksiatan menjadi tingkah laku yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan semata-mata untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan hijrah itu tentu ingin mendapatkan pahala yang tak ternilai. Jadi kalau bicara pahala yang tak ternilai artinya
kita akan senantiasa mendapatkan terus pahala walaupun umur kita terbatas. Kita menginginkan pahala yang terus mengalir kepada diri kita walaupun umur kita terbatas. Tentu kita harus mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan bekas kepada generasi kita selanjutnya. Kemudian keutamaan hijrah yang lainnya pengganti yang lebih baik. Jadi dengan berhijrah kita sangat berharap mengganti yang lebih baik, baik dari sisi rezeki yang melimpah gitu ya. Kemudian rahmat Allah senantiasa menaungi kita. Kemudian maghfirah Allah pun senantiasa dekat dengan kita, yang pada akhirnya kita bisa kembali kepada Allah dan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi Muharramnya itu ke arah sana. Kalau kita lihat fenomenanya sekarang, banyak sekali generasi muda hari ini yang tidak pernah memotivasi dirinya gitu ya dengan nilai-nilai Islam, terutama untuk meninggalkan kemaksiatan. Contohnya seperti pergaulan anak muda sekarang gitu ya, yang terlalu bebas, yang tidak tidak melihat nilai-nilai Islam dari segi pergaulannya bebas gitu ya. Terjadinya campur baur di antara mereka gitu. Kemudian pakaian mereka yang tidak sesuai dengan syariat. Ini sudah terlihat di generasi sekarang. Nah, kita yang masih peduli dengan nilai-nilai Islam dan kita ingin mengamalkan nilai-nilai Islam, tentu tidak hanya diri kita, tapi juga kita mengajak yang lain agar mereka pun bisa nantiasa mendapatkan keutamaan hijrah ini. Mungkin itu yang ada di slide ya, yang bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari paparan yang disampaikan, ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Kang Restu. Ya, terima kasih kepada pemateri kita, Pak Ustadz Siddiq Anugrah, telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan untuk rangkaian acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, barangkali para peserta ada yang ingin bertanya via kolom chat atau bisa langsung membuka mute dari mic-nya masing-masing. Saya persilakan. Mohon izin bertanya. Dengan siapa nih? Dengan Adam. Oh, Adam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi ya kemarin itu di bulan Idul Adha. Saya kan ikutnya di sholat Idnya tanggal 9 Juli. 9 Juli. Ya, 9 Juli. Di Sabtu ya? Iya, hari Sabtu, betul. Nah, kalau nanti kan ada anjuran untuk berpuasa di 10 Muharram. Nah, kalau di dalam penanggalan Masehi berarti 10 Muharramnya itu di tanggal berapa? Ya, mohon izin, terima kasih. 10 Muharramnya tanggal berapa gitu ya? Betul, Pak. Iya. Jadi karena kemarin ada perbedaan ya di bulan Zulhijjah masalah masalah Idul Adha ya. Ada yang tanggal 9 di hari Sabtu, ada yang tanggal 10 hari Minggu ya. Nah, nanti pengaruhnya ke puasa 10 Muharram. Ini kapan 10 Muharram begitu ya? Nah, tanggal 10 Muharramnya kapan? Ya, karena kita mengacunya sekarang itu kan kalau puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi mengacunya kepada 10 Muharramnya. Sehingga mengacu kepada 10 Muharramnya kapan? Nah, kalau kita lihat kalender sekarang gitu ya, kalender Bayrut yang dihisab
yang dihisab gitu ya dengan yang diru'yah, ternyata nanti hari ini hari apa ya? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tadi tanggal 1-nya sudah selesai gitu ya. Jadi kita sudah masuk tanggal 2 nih sekarang. Ya. Jadi sekarang kita sudah masuk tanggal 2 kalau melihat kalender Masehi sekarang ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke tanggal 2 Hijriah. Karena kalau dalam Islam itu penanggalannya itu batasnya sampai maghrib. Ya. Jadi maghrib ke sana tanggal baru gitu ya, bukan jam 12 malam. Jadi jam setelah maghrib itu tanggal baru. Ya, nah, kita kan tadi sudah melewati maghrib, berarti sekarang tanggal 2 Hijriah. 2 Muharram. Maaf. Tanggal 2 Muharram. Jadi nanti kalau menentukan 10 Muharramnya kapan? Jadi hitung aja minggu itu 2 Muharram. Nanti Senin 3, Selasa 4, dan seterusnya nanti pas tanggal 10 Muharram itu ketahuan di tanggal berapa. Termasuk tanggal 9 Muharramnya juga. Jadi sekarang kita sudah masuk ke 2 Muharram nih. Ya, sudah masuk ke 2 Muharram. Mungkin itu cepat tadi dari Kang Adam ya. Jadi memang beda ininya dengan yang Idul Adha. Kalau Idul Adha ada yang mengikuti saumnya Arafahnya itu mengikuti wukuf di Arafah, baru Idul Adha ada yang melihatnya tanggal 10 Zulhijjahnya. Kalau melihat tanggal 10 Zulhijjah pasti akan ada perbedaan. Tapi kalau melihatnya wukuf di Arafah, harusnya sih tanggal 9 Idul Adha-nya. Karena wukufnya kan hari Jumat. Tapi kalau melihat tanggal 10-nya, ada perbedaan karena penetapannya ada yang hisab, ada yang ru'yah. Mungkin itu Kang Adam. Untuk Saudara Adam, apakah sudah jelas jawaban dari Pak Ustaz tentang pertanyaan yang Anda sampaikan? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, kalau seperti itu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya, mangga. Jadi gini Pak Ustaz. Kita kan baru saja merayakan Tahun Baru Islam ya Pak Ustaz. Ya. Nah di zaman Nabi dulu ngapain gitu Pak Ustaz? Maksudnya gimana ya? Nabi sering mengadakan apa gitu pas merayakannya itu? Itu Pak Ustaz. Ya. Jadi pengen dengerin cerita zaman Nabi gitu. Pas hari Tahun Baru Islam tuh Nabi suka apa gitu. Iya. Ya. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada perayaan Tahun Baru Hijriah, belum kan. Tahun baru disebutnya tahun Hijriah itu baru ditetapkan ketika masa Umar bin Khattab ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kemudian digantikan kekhalifahannya oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Abu Bakar wafat, ganti sama Umar bin Khattab ya. Pas diganti sama Umar bin Khattab, pas 3 tahun pemerintahan Umar bin Khattab baru ditetapkan ada tanggal 1 Muharram itu gitu. 1 Muharram ditetapkan sebagai bulan baru Islam, artinya bulan pertama Islam gitu ya. Nah, nanti 1 Hijriahnya merujuk kemana gitu ya, dari diskusi para sahabat di zaman Umar itu, ternyata 1 Hijriahnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, adapun aktivitas di bulan Muharram ketika zaman Nabi, apakah disambut Muharram itu seperti apa? Belum seperti yang sekarang ramai kita lakukan begitu ya. Tapi setelah tahu Islam memiliki kalender Hijriah, nah disitulah jadi kesempatan bagi umat Islam untuk terus
menghidupkan begitu ya, menghidupkan apa-apa yang pernah diusahakan oleh para sahabat. Jadi para sahabat Rasulullah ini membuat kalender Islam itu agar umat Islam memiliki kesatuan di dalam berbagai macam aktivitasnya, terutama dalam masalah waktunya. Gitu ya. Karena waktu itu penting bagi penyatuan umat Islam dalam melakukan ibadah-ibadah yang menyangkut, terutama menyangkut tanggalnya, gitu ya. Nah, seperti Asyura 10 Muharram, gitu ya. Itu memang harus 10 Muharram. Cuma untuk menentukan 10 Muharram nanti perlu ada penanggalan-penanggalan yang ditetapkan. Jadi Islam membuat sendiri. Jadi kalau zaman Rasulullah belum ada ya peringatan 1 Muharram, belum ada. Karena ketika zaman Rasulullah masih kelihatannya cuma ini Muharram, ini Safar, tapi nggak tahu ini Safar atau Muharramnya itu tahun berapa belum tahu. Karena bangsa Arab pada waktu itu belum punya tahun disebutnya hitungan tahun belum. Cuma hitungan tahunnya itu misalnya tahun gajah, karena pada waktu itu ada peristiwa gajah. Tahun Fijar, karena pada waktu ada perang Fijar. Cuma itu aja. Jadi tidak ada nomor tahun yang nggak ada. Jadi belum ada perayaan-perayaan gitu ya. 1 Muharram, perayaan apa di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Abu Bakar juga belum ada. Di zaman Umar juga belum ada gitu ya. Maksudnya perayaan-perayaan berkenaan dengan 1 Muharram. Cuma setelah zamannya Khulafaur Rasyidin untuk menghidupkan nilai Islam, nanti banyak para khalifah yang menjadikan 1 Muharram itu aktif karena termasuk bulan yang bulan yang dimuliakan, mereka betul-betul berlomba di bulan Muharram itu untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Itu saja mungkin. Siapa Kang Wildan ya? Siapa Ustaz? Hatur nuhun atas jawabannya Pak Ustaz. Ya, Alhamdulillah sangat terjawab. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? ini dari Rizky Akbar ya. Ya Pak, mungkin akan saya bacakan saja Pak. Ya, mangga. Dari Rizky Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Maaf sebelumnya karena pertanyaan ini keluar dari tema yang akan diangkat hari ini. Apakah seorang anak yatim atau piatu apabila orang tuanya menikah lagi masih bisa disebut anak yatim atau piatu? Yang membuat saya bingung, dia mempunyai orang tua baru dan pengganti ayah atau ibunya yang sudah meninggal. Tetapi itu termasuk orang tua angkat. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Ya. Ya disebut kalau disebut nggak apa-apa ya, agak keluar dari tema nggak apa-apa. Karena namanya anak yatim ya adalah yang ditinggalkan bapaknya biasanya. Makanya ditinggalkan bapaknya disebutnya yatim. Nah, disebut anak yatim ketika memang dia belum sampai balik. Ya. Jadi kalau belum balik disebutnya anak yatim. Tapi kalau sudah balik sebetulnya bukan anak yatim. Ya. Orang dewasa yang tidak memiliki ayah gitu ya. Kalau disebutnya anak yatim mungkin umur 40, 50 gitu ya. Disebutnya juga anak yatim ya, padahal umurnya sudah 40, 50, 60 disebutnya anak yatim. Jadi batasan anak yatim itu yang belum balik gitu ya. Tapi sudah tidak memiliki ayah gitu ya, atau ibu nanti. Jadi itu disebut anak yatim. Nah, kemudian gimana kalau anak yatim ini orang tuanya menikah, punya bapak angkat, apakah tetap disebut anak yatim? Ya artinya dia disebut anak yatim dari ayahnya gitu ya. Tapi ketika punya jadi tetap disebut anak yatim dari ayahnya selama dia belum balik ya. Tapi kalau sudah balik mah tidak bisa disebut anak yatim lagi ya. Orang dewasa yang sudah tidak punya orang tua saja gitu ya. Nah itu ya. Dan pengistilahan ini sangat jelas nanti dalam Al-Quran, karena jangan sampai ini
ada ya, ini sedekah untuk anak yatim, ternyata yang dikasihnya anak umur 30 tahun ya, 35 tahun. Ya 30 tahun, 35 tahun bukan anak yatim, tapi disebutnya orang dewasa yang tidak memiliki orang tua. Mungkin itu rezeki akbar ya. Jadi kalau misalnya disebut anak yatim ya masih tetap selama dia belum belum balik, walaupun orang tuanya sudah menikah lagi, sudah punya bapak baru misalnya, gitu ya. Untuk saudara Rizky Akbar sudah terjawab pertanyaan yang Anda berikan? Sudah. Mungkin segitu aja, Pak. Pertanyaannya kami batasi 3 untuk pertanyaan. Sesi tanya jawab setelah selesai, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari kajian kita kali ini. Bulan Muharram berasal dari kata haram, yang dalam bahasa Arab yang berarti yang terlarang. Pada tahun ketiga Hijriah, Umar bin Khattab menerbitkan kalender Hijriah dan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Bulan Muharram sudah sepatutnya dimuliakan karena banyaknya kejadian-kejadian penting pada zaman Nabi yang terjadi di bulan Muharram. Salah satu peristiwa penting pada zaman Nabi yang terjadi di bulan Muharram adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadinya perang Haidar yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Namun, walaupun bulan Muharram terdapat kata haram di dalamnya, yang berarti yang terlarang, jangan jadikan bulan ini sebagai bulan yang menahan kita untuk berbuat kebaikan. Namun sebaliknya, jadikanlah bulan ini sebagai bulan yang memotivasi kita untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan baik kita. Mungkin segitu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Rangkaian-rangkaian acara telah usai. Namun izinkan saya untuk menyampaikan informasi berikut ini. Kajian pada kali ini telah kami record dan akan kami upload di channel YouTube kami, yaitu channel YouTube aja. Dan untuk teman-teman semuanya, agar tidak ketinggalan informasi kajian selanjutnya, jangan lupa di follow Instagram Ashabul Jannah di @ashabul jannah. Baik, mungkin segitu saja untuk acara kali ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahalazim dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya moderator Restu Afriansyah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan perbuatan yang saya lakukan pada kajian kali ini, karena manusia itu tempatnya salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ustadz atas ilmunya. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Mangga